Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa lagi untuk bertemu. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita juga dihadirkan oleh Allah di majelis ilmu ini. Kita akan kembali membahas kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi untuk saya itu selang-seling antara Riyadhus Shalihin, hadis, dan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kali ini kita membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa dalam Quran maupun hadis itu ada pembahasan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Di antara hikmahnya adalah untuk menambal beberapa kekurangan dalam sirah nabawiyah. Dalam kisah hidup Nabi Muhammad SAW atau sirah nabawiyah itu secara umum lengkap. Lengkap itu beliau berhadapan dengan orang musyrik, berhadapan dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, berhadapan dengan orang-orang munafik dan sebagainya. Beliau punya pengikut dari berbagai kalangan, termasuk dari orang-orang yang tidak berasal dari Arab, misalnya Salman Al-Farisi dari Persia. Beliau pernah keluar negeri 2 kali, ke Syam, kemudian pernah mengalami sakit, pernah kena sihir, pernah diusir dan sebagainya. Tetapi ada hal-hal yang tidak ada di sirah nabawiyah, yaitu ditempel dengan kisah yang lain. Misalnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah bicara serius dengan bapak beliau. Dialog anak ke bapak termasuk ke ibu itu tidak diceritakan dalam sirah nabawiyah, karena ketika beliau lahir bapak beliau kan sudah meninggal. Maka ada kisah Nabi Yusuf bicara cerita ke bapaknya, mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Ngobrol serius atau deep talk antara anak dengan bapak, gak ada di sirah nabawiyah tapi ditempel lewat kisahnya Nabi Yusuf, lewat kisahnya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mimpi menyembelih Ismail, cerita ke anaknya, lalu anaknya jawab, itu tidak ada di sirah nabawiyah karena beliau lahir bapak sudah meninggal. Padahal dialog anak ke bapak itu sangat penting. Kemudian misalnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang diutus ke seluruh umat, secara umum beliau harus sangat sehat. Beliau harus tidak kena masalah yang berat tentang kehidupan pribadi. Ekonomi bangkrut, ditinggal bojo, hal-hal seperti itu tidak boleh pernah dialami oleh Rasul setelah beliau jadi nabi. Kadang nggak punya uang, iya gitu. Tapi kalau miskin bertahun-tahun, ditinggal istri dan seterusnya, sakit-sakitan nggak pernah. Tapi itu perlu untuk kita tahu karena kadang umat ada yang mengalaminya. Contohnya dititipkan lewat kisahnya Nabi Ayub. Jadi kisah-kisah umat terdahulu itu sebagian berfungsi untuk menambal kisah yang tidak ada di kisahnya Nabi Muhammad. Bagaimanapun beliau nggak pernah lah kecemplung sumur, terbawa ke negeri lain, nggak pernah. Lewat Nabi Yusuf gitu. Di kajian kita yang sebelumnya saya menyampaikan bahwa di antara kisah-kisah umat terdahulu yang disebutkan dalam Quran itu yang sering disebutkan adalah kisah dari Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Kenapa kok bukan kisah orang-orang Arab pada zaman dulu? Jawabannya adalah karena kalau bisanya hanya cerita tentang orang Arab zaman dulu begini begitu, Abu Jahal ya saged mengkodo wong Arab ya, sama-sama dengar cerita tentang kakek moyang mereka.
tapi beliau bisa banyak menceritakan tentang kisah tentang Bani Israel dengan akurat, padahal beliau orang Arab, tinggalnya di Arab, mayoritas masyarakatnya Arab, kok bisa cerita tentang Bani Israel dan benar. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan itu dasarnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita juga ceritakan ayat ke-11 sampai ayat ke-14 yang berkenaan dengan upaya 10 kakak untuk membujuk bapak yaitu Nabi Yakub agar mengizinkan mereka besok membawa Yusuf pergi jalan-jalan. Tentu itu untuk membuangnya ke sumur. Sebetulnya Nabi Yakub sudah melarang, tapi mereka ngotot. Akhirnya Nabi Yakub percaya dan akhirnya terjadilah Nabi Yusuf dibuang di sumur. Yang dari bagian kisah itu kemarin kita ambil berbagai pelajaran. Di antaranya adalah di antara trik untuk memanipulasi atau membohongi orang itu yang pertama menunjukkan yang pertama adalah menuduh. Apakah engkau tidak percaya kepada saya? Apakah kamu tega sama saya? Apa enggak sayang? Apa pengen saya hancur? Bahasa-bahasa seperti itu adalah cara untuk memanipulasi. Kemudian yang kedua, cara memanipulasi bisa dengan menunjukkan sikap sok tulus, seolah-olah pengen kebaikan untuk kita, padahal belum tentu. 10 kakak ini mengatakan kami tulus kepada Yusuf, kami benar-benar akan menjaga Yusuf, padahal mau membuang. Kemudian pelajaran yang kedua yang kemarin kita bisa sampaikan adalah seorang nabi itu bisa mengalami peristiwa atau perasaan negatif. Nabi itu bisa takut, bisa sedih, bisa marah dan kecewa dan lain-lain. Kemudian juga bisa sakit, bisa luka. Nabi itu juga bisa melakukan kesalahan dalam berijtihad meskipun sangat jarang. Jadi kadang Nabi itu mengalami peristiwa atau ditanya oleh orang tentang satu hal yang ayatnya belum turun. Lalu mikir kan nabinya itu, berpikir, berijtihad, hampir pasti ijtihadnya selalu benar, tapi pernah salah. Gitu. Misalnya dalam hal Nabi Yakub, harusnya kekeh jangan mengizinkan Yusuf dibawa pergi, akhirnya mengizinkan dan itu keliru. Tapi ditegur oleh Allah dengan bentuk realita yaitu Yusuf akhirnya hilang. Nah itu, kenapa Nabi harus mengalami hal peristiwa yang negatif itu? Jawabannya adalah supaya kita mendapatkan contoh yang lengkap untuk segala jenis peristiwa hidup kita. Kita mau sholat ada contoh terbaiknya, mau haji aja contoh terbaiknya, kita berumah tangga, kita punya anak itu ada contoh terbaiknya. Kita sakit pun juga perlu ada contoh terbaik. Ketika marah, kecewa, takut, juga kita punya perasaan seperti itu pun juga perlu ada contoh terbaik. Termasuk ketika kita terlanjur keliru. Nabi Muhammad dulu gimana kalau keliru? Supaya bisa mencontohkan, maka Nabi pun pernah gitu untuk bisa keliru dalam hidup mereka, tapi kekeliruan mereka selalu ditegur oleh Allah pada akhirnya. Itu diantara kajian kita yang sebelumnya. Nah, di kesempatan kita kali ini kita akan membaca 4 ayat lagi dari surat Yusuf ayat ke-15, 16, 17, dan 18 berkaitan dengan 10 kakak membuang Yusuf ke sumur. Ketika Yusuf dibuang ke sumur, Allah beri wahyu kamu pasti selamat, intinya gitu. Lalu 10 kakak itu pulang ke rumah. Pulangnya malam, nanti kita bahas kenapa kok pulangnya malam, sambil nangis pulangnya. Terus ke bapak, yaitu ke Nabi Yakub, ngakunya Yusuf dimakan serigala, bawa barang bukti berupa bajunya Yusuf yang kena darah, tapi malah ketahuan. Nah, setelah Nabi Yakub tahu kalau 10 kakak ini bohong, tahu kalau sebetulnya Yusuf tidak mati dimakan serigala, ada hal yang dulu membuat saya heran, kok nggak digoleki? Kalian pernah nggak dengar cerita waktu kecil di cerita Nusa Tenggara,
Setelah Yusuf dibuang ke sumur, bapaknya boleh. Kok enggak no? Saya dulu heran kok gak digoleki ya, wong aku dolan kene oke, enggak mulai-mulai ngoten digoleki ya. Ini kenapa kok enggak dicari? Nanti kita akan sampaikan penjelasannya ya tentang itu. Kita bacakan ayatnya pastinya kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma dahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub." Ketika mereka telah membawanya, 10 kakak membawa Yusuf dan mereka sepakat untuk membuang Yusuf ke dasar sumur. Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun. Dan kami beri wahyu kepada Yusuf, sungguh kamu nanti benar-benar akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka hari ini ketika mereka sudah tidak ingat lagi. Jadi nanti ketika dewasa, ketika Yusuf sudah jadi menteri di Mesir, keluarganya Nabi Yakub di Sam kan kelaparan itu kan, mengalami paceklik, yang Mesir sudah bersiap-siap karena 7 tahun sebelumnya sudah menyimpan pasokan makanan, terus akhirnya punya cadangan makanan yang banyak. 10 kakak itu akhirnya datang ke Mesir minta gandum, ketemu Yusuf pangling. Nah, Yusuf nanti akan cerita, kamu dulu pernah buang adik kan, kayak gitu. Kemudian ya setelah mereka membuang Yusuf, waja'u abahum Isa ayyabakun. Mereka datang kepada bapak mereka yaitu Yakub pada waktu sore, Pak. Di terjemahan Kemenak itu kok sore? Padahal Isaan itu kan jenengan tahu itu waktu Isa loh ya. Isaan kan. Waja'u abahum Isa ayyabakun. Kalau saya lihat di kitab-kitab tafsir yang menafsirkan ayat ini dan kitab-kitab tentang kisah para nabi, para penulisnya itu ngomongnya malam. Tidak ada yang mengkisahkan itu sore kayak bareng asar, maksudnya malam semuanya menafsirkan. Jadi kita berbeda dengan Kemenak ini, kita sebut Isa ya. Mereka datang kepada bapak mereka pada waktu Isa sambil menangis. Qalu ya abana inna dahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib. Mereka mengatakan, wahai ayah kami, sesungguhnya kami tadi itu balapan lari. Sambil lari-lari itu kami meninggalkan Yusuf di dekat barang bawaan kami, ternyata dia dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minil lana walau kunna shadiqin, dan engkau tidak akan mempercayai kami meskipun sebetulnya kami jujur. Padahal ngapusin ya, tapi ngomongnya kayak gitu, seolah-olah mantep. Kemudian waja'u ala komisihi bidamin kadib. Mereka datang membawa gamis atau bajunya Yusuf yang dilumuri darah palsu, bukan darahnya Yusuf. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amro. Nabi Yakub mengatakan sebenarnya dirimulah sendiri yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, fasabrun jamil, maka kesabaran yang indah itulah yang jadi pilihanku. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah saja yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan. Jadi seperti itu terjemahannya. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa di dalam menganalisa teks Arab termasuk ayat ataupun hadis ada istilahnya iqtidaun nas atau dalalatul iqtida begitu, yaitu ketika A kemudian B itu ada gap yang kalau diartikan apa adanya pasti salah, maka di tengah-tengah itu ada sesuatu yang ditambahkan dalam tanda kurung. Misalnya begini Pak, dalam hadis riwayat Nasai itu ada hadis bunyinya rufi'a an ummatil khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih. Telah diangkat dari umatku keliru, salah yang enggak sengaja, lupa dan terpaksa. Telah diangkat dari umatku keliru, kemudian lupa dan terpaksa. 3 hal ini kata Rasul telah diangkat dari umat, padahal nyatanya ini kan tetap ada pada kita. Hari ini berapa kali jenengan
lupa naruh kunci lah, lupa ini, lupa itu gitu kan, keliru nggak sengaja. Tapi Rasul mah sudah diangkat. Nah, di sini para ulama mengatakan ada kata yang pasti ada, gitu, yang tidak disebutkan tapi sebetulnya ada, yaitu dosa. Telah diangkat dari umatku dalam kurung dosanya keliru nggak sengaja, dosanya lupa, dan dosa orang terpaksa. Itu ada sesuatu yang antara A dan B itu pasti ada, tapi nggak disebutkan. Nah, dalam kisah Nabi Yakub alaihi salam, ketika 10 kakak itu minta izin untuk bawa Yusuf, Nabi Yakub melarang, mereka ngotot. Nah, setelah mereka ngotot, ayat berikutnya mereka membawa Yusuf. Berarti di tengah itu ada hal yang tidak disebutkan tapi pasti ada, yaitu Nabi Yakub akhirnya mengizinkan. Gitu. Kemudian di sini dikatakan kami wahyukan kepada Yusuf bahwa sungguh nanti kamu akan menceritakan kepada mereka apa yang mereka perbuat hari ini. Nah, ini ada hal yang pasti ada, tapi tidak disebutkan, yaitu kamu pasti selamat dari sumur ini, ya kan? Oh, dikatakan nanti kamu akan menyampaikan kepada 10 kakakmu apa yang mereka perbuat hari ini. Berarti pasti selamat dari sumur. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma dahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub." Ketika mereka pergi membawa Yusuf, dan mereka sepakat untuk membuangnya ke dasar sumur. Itu satu kejahatan yang sangat besar, kejahatan yang luar biasa. Kalau jenengan waktu kecil pernah punya kakak, dan kakak jenengan misalnya nakal, sak nakal-nakalnya kan paling jenengan diketaki, dikongkoni, ketaki, ya kan? Atau piring pecah, kakak yang mecahin, tapi jenengan yang dituduh. Kan gitu-gitu aja kenakalan kakak ke adik. Tapi tidak pernah loh, kakak jumlahnya 10 lagi kan, sepakat semuanya kompak membuang adik ke dasar sumur. Biasanya jarak, ngetak, kan, rebutan berkat gitu-gitu aja. Ini 10 kakak kok bisa membuang Yusuf ke sumur, padahal Yusuf adalah anak yang baik. Nah, dari sini Syekh Abdul Aziz At-Tarifi mengatakan bahwa kaunuka ala haqqin, kamu berada di atas kebenaran, kamu orang baik, itu bukan berarti kamu tidak akan disakiti. Jadi enggak jenengan rajin ke masjid, enggak jenengan sholat jamaah, ikut pengajian, sedekah, puasa sunnah, terus hidupnya pasti selalu lancar, tidak pernah ada masalah. Enggak seperti itu. Justru sering orang itu semakin baik, ujiannya semakin berat. Tenan niku. Contohnya sinten ya, paling jelas para nabi, termasuk Nabi Yusuf. Beliau kan dibuang oleh 10 kakak bukan karena nakal, tapi justru karena baik. Dulu ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum berumur 40 tahun, beliau adalah orang yang paling dicintai masyarakat Mekah, sampai dikasih gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi begitu naik level jadi nabi, alias menjadi lebih baik lagi, ngajak orang bertauhid, ngajak orang menjauhi syirik, justru di situ malah dimusuhi. Jadi seperti yang mereka alami, termasuk dialami Nabi Yusuf, ketika kita merasa berada di atas kebenaran, kok malah dimusuhi orang, kok malah kena musibah ini itu, bukan berarti salah manhaj, bukan berarti keliru. Justru itu adalah tanda yang kita lakukan adalah benar. Tapi pada akhirnya yang benar akan menang. Tapi ujian itu pasti. Kemudian wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun. Dan kami beri wahyu kepadanya, kepada Yusuf, sungguh kamu akan menceritakan apa yang mereka perbuat hari ini, suatu hari nanti, dan mereka sudah tidak ingat lagi. Sebagian ulama mengatakan bahwa redaksi wa auhayna dan kami berikan wahyu kepada Yusuf itu menunjukkan pada hari itu ketika Yusuf masih kecil dicemplung di sumur itu,
Di hari itulah Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena menggunakan redaksi kami wahyukan kepada Yusuf. Cah cilik jadi nabi. Nah, itu sebagian ulama. Nah, adapun saya lebih condong pada pendapat ulama yang lain, ulama yang mayoritas yang mengatakan bahwa seperti biasa anak kecil tidak ada yang menjadi nabi. Yang dimaksud dengan Allah mewahyukan kepada Yusuf ketika Yusuf dibuang ke sumur itu maksudnya ilham. Ilham, tahu ya, ilham, inspirasi seperti itu. Yang ini bisa didapatkan oleh nabi maupun bukan nabi. Misalnya ibunya Musa. Ada ayat mengatakan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan kepada ibunya Musa untuk menyusui Nabi Musa ketika bayi. Itu kan bukan berarti ibunya Musa dapat itu terus menjadi nabi wanita. Itu maksudnya adalah ilham. Jadi ceritanya pada zaman dulu setelah sepeninggal Nabi Yakub, Yusuf dan lain-lain, lama-lama keturunan mereka yang disebut Bani Israel itu kan lama-lama diperbudak Fir'aun di Mesir. Nah, Fir'aun pada zaman itu bermimpi bahwa suatu hari nanti dia akan dirungkatkan oleh seorang lelaki dari Bani Israel. Fir'aun takut, maka dia bikin keputusan, bikin aturan, semua bayi laki-laki yang dilahirkan di kalangan Bani Israel semua harus disembelih. Akhirnya rakyatnya sendiri protes, orang Mesir asli atau Kipti protes. Kalau bayi laki-laki semua disembelih dari Bani Israel, disembelih, dan nanti siapa yang akan menjadi budak? Yang kuat untuk angkat-angkat siapa? Masa budak perempuan gitu kan? Makanya aturan itu oleh Fir'aun akhirnya direvisi, dirubah sedikit. Yaitu tahun ini bayi laki-laki Bani Israel yang lahir disembelih semua, tahun depannya tidak. Yang lahir tahun depannya lagi disembelih semua, yang bayi laki-laki, tahun depannya tidak. Jadi selang-seling. Nabi Harun alaihi salam lahir ketika tahun di mana bayi lelaki Bani Israel tidak disembelih. Tapi Nabi Musa lahirnya ketika di tahun di mana bayi laki-laki Bani Israel harus disembelih. Nah, untuk menyelamatkan itu, ibunya Musa itu memasukkan Musa ke kota dan dia dikintirne ke Sungai Nil dan ditemu oleh keluarganya Fir'aun, malah jadi anak angkatnya Fir'aun dan dinamai Muksi. Kita nyebutnya Musa ya, tapi yang di sana itu tulisan asli di hieroglif Mesir, Pak. Tahu kan tuh hurufnya orang Mesir itu bunyinya Muksi, anak sungai. Kenapa dinamai anak sungai? Karena ditemukan oleh Fir'aun kintir di sungai Nil. Walaupun ada yang berpendapat Musa artinya penyelamat. Tapi yang jelas Musa akhirnya dirawat oleh keluarga Fir'aun. Karena masih bayi, butuh ada yang menyusui, bikinlah sayembara. Maka Allah mewahyukan kepada ibunya Musa untuk ikut sayembara itu dan menang. Sehingga ibunya Musa ikut tinggal di istana karena harus menyusui Musa. Nah, Allah mewahyukan ibunya Musa untuk menyusui. Itu kan tidak seperti Nabi Muhammad dapat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu loh. Itu ilham. Sama seperti di ayat ini. Jadi intinya Allah mengilhami Yusuf bahwa kamu pasti selamat dari sumur ini. Kamu nanti jadi orang besar dan kamu akan ketemu lagi dengan 10 kakak dan ngungkit peristiwa hari ini. Gitu. Itu namanya adalah Allah memberikan optimisme kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi semua orang itu bisa mengalami peristiwa buruk. Bisa mengalami peristiwa buruk. Saya dengan Nabi Yusuf pun juga mengalami. Nah, yang terpenting itu bukan peristiwa buruknya, tetapi bagaimana kita tetap optimis menghadapi peristiwa tersebut. Nah, Allah membantu Nabi Yusuf supaya tetap optimis ketika dibuang ke sumur dengan cara memberi ilham, kamu pasti selamat. Kalau nggak dapat ilham tuh mati loh Pak bocah. Bayangkan loh, gelap,
dalam, dan seterusnya ya, itu harusnya mati. Tapi karena dapat ilham pasti hidup sampai dewasa akan ketemu 10 kakak lagi, maka Nabi Yusuf bisa bertahan gandol di tali itu atau bergantung di pohon batu yang ada di dasar sumur sampai ditemukan oleh musafir yang mencari air. Jadi optimis itu penting dalam hidup kita, makanya Nabi Yusuf ditolong oleh Allah dengan optimisme. Jangankan manusia loh Pak, tikus itu optimis umurnya panjang. Ada penelitiannya soalnya. Ada penelitiannya betul. Jadi sekelompok ilmuwan itu memasukkan beberapa tikus ke air. Kan awalnya tikus itu bisa renang, nanti lama-lama lemas mati. Nah sebelum lemas mati dia masih bisa renang, tikusnya itu diambil, diselamatkan. Lama-lama dimasukkan lagi, renang lagi. Lama-lama diambil sebelum tikus itu lemas. Berkali-kali sampai akhirnya tikus itu menghafal bahwa saya asalkan masih tetap renang, itu tidak akan mati karena diselamatkan manusia. Hingga akhirnya tikus itu dicemplungin ke air lagi. Dalam waktu yang sangat lama, yang harusnya lemes, mati, kecapean, tikusnya tetap bisa renang. Kenapa? Di otaknya itu ada pola yang menandai bahwa nanti akan diselamatkan. Tikus itu optimis, umurnya panjang. Dan ada sekelompok tikus yang lain yang juga dicemplungin ke air dalam waktu yang lama. Langsung dalam waktu yang lama, tidak pernah punya pola diselamatkan, akhirnya nggak ngerti sikap optimis, ya mati lemas. Manusia pun, ya manusia apalagi kan, itu ya. Kemudian di ayat yang berikutnya waja'u abahum isa ayyabakun. Mereka 10 kakak setelah membuang Yusuf itu datang kepada bapak mereka pada waktu Isya sambil menangis. Kenapa mereka pulangnya pada waktu Isya? Kenapa pulangnya enggak siang atau sore saja? Itu para ulama menjelaskan begini. Alasannya adalah karena mereka 10 kakak itu paham bahwa kalau mereka pulangnya siang atau sore dan bohong kepada bapak, bohongnya akan ketahuan lewat bahasa tubuh. Jenengan ngerti kan orang bohong, terutama anak kecil nggak mesti. Itu irungnya gampang kato. Nah, ya nggak mesti sih, tapi kadang itu tandanya. Kepala belakang, ditatap matanya nggak berani noleh terus ke arah lain. Kemudian dari mimik wajah atau gestur muka pun juga bisa dibaca. Apalagi ini Yakub, Nabi kan, lihat anaknya sendiri lagi bohong mesti ketahuan. Maka mereka pulangnya bisa agar bahasa tubuh tidak bisa dibaca. Jadi para ilmuwan mengatakan bahwa manusia itu mengungkapkan isi hatinya itu dengan 2 cara. Cara yang paling kita paham adalah orang mengungkapkan isi hati dengan mulut atau tulisan. Jelas ya, ini ngomong dengan mulut atau ngetik dengan tulisan. Tapi ada hal lain, ada cara lain manusia mengungkapkan isi hatinya, tapi biasanya orangnya nggak sadar kalau mengungkapkan isi hatinya. Itulah yang disebut bahasa tubuh. Misalnya apa? Jenengan kalau ngobrol sama orang, orangnya kok ngelihat pintu, itu selak ngalih. Tenan nih atau ngelihat jam, itu keburu ingin pergi. Atau jika di sebelah kanan ada ruang tertutup, di sebelah kiri ada tempat terbuka, misalnya lapangan, orangnya melihat yang terbuka, sadar atau enggak, itu adalah tanda bahwa sebetulnya dia ingin pergi. Itu ilmu, dan saya punya bukunya segini tebal. Kemudian misalnya kalau ada 5 orang berdiri ngobrol, A, B, C, D, dan E. Meskipun kelihatannya kepalanya si A itu menghadap ke B, kelihatannya menanyakan sesuatu kepada si B, tapi kakinya si A kok menghadap ke si E, kakinya itu. Lihatnya si B, tapi kakinya menghadap ke si. Berarti sebetulnya dia paling tertarik ngobrol dengan si E, dengan orang di mana kakinya menghadap. Itu bahasa tubuh yang orangnya sendiri sering tidak menyadari. Makanya kan ada psikolog, ada psikiater tuh baca-baca gitu di antara fungsinya. Nah, bahasa tubuh itu kan hati itu kan
mewujudkan bahasa tubuh. Tadi saya bilang ya, kalau hati itu sebetulnya bohong, hidung gatel, selimut gatel, muka jadi gimana. Jadi hati itu mempengaruhi bahasa tubuh, tapi sebetulnya bahasa tubuh juga bisa mempengaruhi hati. Dari hati itu akan mempengaruhi bahasa tubuh yang berikutnya. Oleh sebab itu, agar hati jenengan khusyuk di dalam sholat, Allah mensyariatkan sholat dengan bentuk sedemikian rupa untuk membantu supaya jenengan khusyuk. Orang kalau tangannya sedekah begini, itu dalam konteks tertentu bisa berarti raknek diomongi Pak wong ini. Iya kan? Begedek. Tapi bisa jadi artinya tunduk wong wedi. Kemudian kepala menunduk ke bawah, itu tanda orang takut atau khusyuk. Kalau menghadap ke atas itu sombong atau sedang berat. Nah, kita disuruh menghadapkan pandangan ke tempat sujud agar itu mempengaruhi hati supaya menjadi lebih khusyuk. Gerakannya ya berdiri, ruku, sujud, duduk. Gerakannya yang merendah. Nggak ada gerakan begini dalam sholat kan? Kenapa? Ini orang berani, orang yang cenderung sombong. Kita terus mingkuk. Itu adalah gerakannya orang-orang khusyuk. Andai kata sebetulnya hati kita belum khusyuk, diharapkan dengan gerakan bahasa tubuh itu hati kita ikut khusyuk, lalu menghasilkan gerakan bahasa tubuh berikutnya yang khusyuk. Kalau masih kurang, jenengan disuruh membaca hal-hal yang membuat jenengan khusyuk, misalnya Allahu Akbar, mikir kayak ndok apa segong kan, nggak mau pulang nanti dapat satu berapa, Allah lebih besar daripada mikirin itu. Kepikiran lagi soal nanti pulang lewat mana, Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada memikirkan itu. Jadi hati itu mempengaruhi bahasa tubuh, tapi sebetulnya bahasa tubuh juga mempengaruhi hati. Nah, kalau kita kembali ke sini, mereka pulang kepada Bapak dalam waktu Isya supaya bahasa tubuh bohong mereka nggak ketahuan. Mereka datang kepada Bapak mereka pada waktu Isya sambil menangis. Jadi pura-puranya itu luar biasa. Itu untuk bohong kepada Bapak modalnya itu juga dengan nangis supaya dipercaya. Para ulama mengatakan dari kisah ini bahwa meskipun orang nangis itu sering jujur, tapi tidak selalu. Betapa banyak air mata buaya, betapa banyak orang yang sebetulnya dolim, cerita itu seolah-olah dia yang dizolimi karo nangis, itu ya sering gitu. Makanya dalam pengadilan air mata itu bukan tanda seseorang benar, bukan jaminan seseorang jujur. Karena 10 kakak setega itu membuang bisu, buangnya ke dalam sumur, pulang nangis dengan pura-pura. Kenapa kita mengatakan 10 kakak itu nangisnya hanyalah nangis pura-pura, bukan nangis kasihan Yusuf dibuang ke sumur? Jawabannya adalah andai kata 10 kakak itu nangisnya itu karena kasihan sama Yusuf, menyesal, takut Yusuf kenapa-napa, pasti kan mereka datang ke sumur lagi, dibolehin kan, juput. Tapi enggak kok, mulai berarti nangisnya hanya pura-pura. Mereka mengatakan, wahai bapak kami, sesungguhnya kami lomba lari dan kami tinggalkan Yusuf di dekat bawaan kami. Kemudian ternyata dia dimakan oleh serigala dan engkau tidak akan mempercayai kami meskipun kami jujur. Nah, ini salah satu teknik bohong lagi Pak, yaitu engkau tidak akan percaya kepada kami. Atau bahasa kita sekarang adalah lek ra percaya ya wis, lek ra percaya karepmu, lek ra percaya teko kae, ra percaya deloken dhewe. Itu kadang yang ngomong jujur, tapi belum tentu. Jadi bahasa-bahasa tegas-tegas seolah-olah jujur itu belum tentu orangnya betulan jujur. Nah, kemudian kita masuk di ayat yang terakhir. Nah, jam saya. Di ayat yang terakhir, ayat ke-18, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib
mereka datang membawa gamisnya Yusuf, bajunya Yusuf. Bayangkan Pak, adik kecil ukuran SD loh, cah SD dibuang nang sumur, bukan hanya dibuang di sumur, tapi kelambine ya dijupuk. Dia nggak kademen, nggak masuk angin. Yang saya kayak gini aja sering pakai kaos kaki kan, itu udah masuk angin apalagi dimasukkan ke sumur. Itu yang dialami Nabi Yusuf. Bajunya pun dibawa, dilumuri darah palsu. Sebagian ulama mengatakan darah kambing. Kenapa darah kambing? Karena keluarganya Nabi Yakub adalah keluarga penggembala kambing. Intinya bajunya Yusuf dilumuri darah palsu, tapi justru itu yang ketahuan. Nabi Yakub mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amro. Dia mengatakan, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk. Bagaimana kok bisa ketahuan? Padahal kan datangnya Isa, bahasa tubuh bohongnya enggak kebaca, ya kan? Datangnya nangis, kemudian bawa barang bukti baju yang ada lumuran darah itu, dan mereka punya alibi. Ditinggal Melayu, Yusuf dimakan serigala. Ketahuannya adalah bajunya Yusuf yang mereka bawa dengan lumuran darah itu utuh, enggak suwek. Itu kan pasti merupakan tanda kebohongan. Wong bocah yang mati sampai berdarah-darah dicabik serigala, sampai bajunya ketumpahan darah, kok kelambine utuh. Lho jenengan kecantol kawat sret ngene mesti suwek apa nang musuh serigala. Itu pasti bohong. Jadi ternyata sepintar-pintarnya 10 kakak. Kita tahu mereka sangat pintar. Mereka anaknya Nabi Yakub, cucunya Nabi Ishak, cicitnya Nabi Ibrahim. Dengan segala cara ngakali mereka yang sudah kita bahas ini, ternyata kebohongan itu ada celahnya. Hampir semua kebohongan di dunia ini, kalau jenengan perhatikan dengan seksama, itu bisa untuk ketahuan. Ada saja caranya, makanya ada pekerjaan detektif, ya kan? Makanya apa yang kita nggak selesaikan dibawa ke polisi itu pelakunya bisa ketahuan. Karena itu sebetulnya ada triknya. Nabi Yakub udah dengar alibi, udah lihat mereka nangis, Nabi Yakub nggak bisa baca bahasa tubuh bohongnya, tapi tetap ngonangi dari hal yang mereka nggak duga, yaitu baju berlumuran darah kok tidak sobek. Jadi ketika ada orang ngomong kepada jenengan tentang satu hal yang sangat penting atau sangat besar, jenengan perlu tahu dia jujur atau enggak, jenengan perlu untuk kritis, ya, karena bisa jadi dia berbohong. Kemudian Nabi Yakub juga mengatakan fasabarun jamil, dan maka kesabaran yang indah adalah kesabaran yang aku pilih. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah tempat memohon pertolongan terhadap apa yang kalian ceritakan. Nabi Yakub tahu Yusuf nggak mati, kamu buang aja nggak tahu kemana. Nah di situ dulu ketika saya masih kecil saya kepikiran tapi nggak berani nanya, kok gak digolei gitu loh. Wong sampai sekarang loh Pak, saya punya anak ya, kalau main sampai adzan asar nggak pulang-pulang, istri saya tuh nyari dari depan pintu rumah itu manggil nama. Kalau nggak dijawab berarti tidak di sekitar rumah. Lalu mulai nge-WA beberapa tetangga atau teman yang anak mereka sering jadi teman main anak kami. Kok nggak ada, naik motor keliling gitu. Tergantung berapa lama. Intinya kami orang biasa saja, punya anak nggak balik-balik digolek. Jangankan anak Pak, jangan pernah nggak ngesai duit 5.000 di kantong, digerayai koyok gak enek, jangan mesti golek, mesti gerayai kaget. Apalagi HP rumah ini naik motor, saya pernah diminggirkan, ditekin loh, kok nggak ada berhenti, ya di box motor ternyata. Jadi HP, duit itu saja kelihatan hilang, bisa kita cari habis-habisan. Kenapa seorang Nabi Yakub anaknya hilang kok nggak dicari? Nah kita bacakan jawabannya dari ulama Tunisia, ahli tafsir Tunisia, Syekh Thohir bin Asur namanya,
At-Tahrir wa Tanwir ya nama kitabnya. Beliau mengatakan alasannya adalah Nabi Yakub tidak mencari karena secara usia pada waktu itu Nabi Yakub sudah tua, sudah sepuh. Mau mencari sendiri pasti nggak ketemu, nggak nuntut. Kalau mencari Yusuf dibantu 10 kakak tadi, tambah nggak ketemu, ya kan? Ya, kalau rumahnya Jatinom, terus mereka buang Yusufnya ke Talun, nanti disuruh bantu nyari, goleknya kamu coklat, tambah nggak ketemu. Jadi secara teknis tidak akan ketemu, ya sudah. Dalam hidup kita pun juga demikian, ada hal-hal yang secara teknis tidak akan ketemu, tidak akan bisa diraih lagi, ya sudah. Sedih ya pasti, tapi ya apa boleh buat. Itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua yang merupakan alasan lebih utama adalah karena Nabi Yakub akhirnya sadar ini skenario Allah. Orang sukses itu kadang sukses di kampung sendiri, kadang suksesnya di tempat lain. Nabi Yusuf ini terbukti tidak mati dimakan serigala, tapi dia cuma hilang entah kemana. Sebelum itu Yusuf kan mimpi melihat 11 bintang, melihat matahari dan bulan bersujud kepada Yusuf. Nah ini pertanda akan jadi orang besar. Saking besarnya 11 saudara, itu 10 kakak dan 1 adik Yamin, terus bibinya dan bapaknya yaitu Nabi Yakub nanti akan sujud kepada Yusuf. Kalau Yusuf mau jadi camat itu nggak mungkin nanti sujud gitu, mesti minimal sekelas menteri. Jadi dengan mimpi itu pertanda Yusuf pasti jadi orang besar. Untuk menjadi orang besar Yusuf pasti akan hidup dan selamat. Meskipun berat untuk diterima, tapi akhirnya Nabi Yakub alaihissalam menerima hal itu dan Nabi Yakub tidak mencari Yusuf. Makanya ketika jenengan tahu Nabi Yakub kehilangan anak tidak mencari, itu karena beliau punya alasan tersendiri, bukan sesuatu yang jenengan contoh. Anak hilang nggak digoleki nerokne Nabi Yakub. Boten, Nabi Yakub itu punya alasan tersendiri. Saya kira sudah tembus ya waktu Isya. Terima kasih sebanyak-banyaknya sudah hadir, sudah menyimak. Itu tadi yang kita sampaikan, insyaallah akan kita sambung di bulan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power off.